Shalom, selamat malam buat ibu serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Romantika Juliana Borositungkir dari Prodi Nor 1B dengan NIM 0320210885. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi fisiologi sistem syaraf. Sebelum masuk ke situ, saya akan menjelaskan sedikit pengertian sistem saraf. Sistem saraf merupakan salah satu sistem koordinasi yang bertugas menyampaikan rangsangan dari reseptor untuk dideteksi dan direspon oleh tubuh. Sistem saraf memungkinkan makhluk hidup tanggap dengan cepat terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan luar maupun dalam. Sistem saraf terdiri dari jutaan sel syaraf atau neuron. Fungsi sel syaraf adalah mengirimkan pesan atau impuls yang berupa rangsang atau tanggapan. Secara umum, sistem saraf dibedakan menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat atau SSP dan sistem saraf tepi atau SST. Secara lebih lengkap, kedua sistem saraf tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat atau SSP terdiri dari otak dan medula spinalis yang dilindungi tulang, kranium, dan kanal vertebral. Sistem saraf pusat ini yang ada bagiannya. Yang pertama, otak. Otak merupakan alat tubuh yang sangat penting dan sebagai pusat pengatur dari segala kegiatan manusia. Otak terletak di dalam rongga tenggorokan. Otak manusia mencapai 2% dari keseluruhan berat tubuh, mengkonsumsi 25% oksigen dan menerima 1,5 cura jantung. Bagian utama otak adalah otak besar atau cerebrum, otak kecil atau cerebellum, dan batang otak. Otak besar atau cerebrum merupakan pusat pengendalian kegiatan tubuh yang disadari, yaitu berpikir, berbicara, melihat, bergerak, mengingat, dan mendengar. Otak besar dibagi menjadi dua belahan, yaitu belahan kanan dan belahan kiri. Masing-masing belahan pada otak tersebut disebut hemisfer. Yang kedua ada otak kecil atau cerebellum. Otak kecil terletak di bagian belakang otak besar, tepatnya di bawah otak besar. Otak kecil terdiri atas dua lapisan, yaitu lapisan luar berwarna kelabu dan lapisan dalam berwarna putih. Otak kecil dibagi menjadi dua bagian, yaitu belahan kiri dan belahan kanan yang dihubungkan oleh jembatan farol. Otak kecil berfungsi sebagai pengatur keseimbangan tubuh dan mengkoordinasikan kerja otot ketika seseorang akan melakukan kegiatan. Yang ketiga, batang otak. Batang otak merupakan struktur pada bagian posterior atau belakang otak. Batang otak merupakan sebutan untuk kesatuan dari tiga struktur, yaitu medula oblongata, pons, dan mesencaphalon atau otak tengah. Yang pertama, medula atau oblongata. Medula atau oblongata merupakan sumsum lanjutan atau sumsum penghubung, terbagi menjadi dua lapis, yaitu lapisan dalam dan luar, berwarna kelabu karena banyak mengandung neuron. Lapisan luar berwarna putih, berisi neurit dan dendrit, panjang sekitar 2,5 cm dan menjulur dari pons sampai medula spinalis dan terus memanjang. Yang kedua itu ada pons. Pons terletak di bagian atas dari batang otak, antara medula oblongata dan thalamus, dan dalam banyak hal yang bertindak sebagai penghubung antara kedua daerah. Yang berikutnya ada otak tengah atau mesencaphalon. Otak tengah merupakan penghubung antara otak depan dan otak belakang. Bagian otak tengah yang berkembang adalah lobus opticus yang berfungsi sebagai pusat refleksi pupil mata, pengatur gerak bola mata, dan refleksi akomodasi mata. Yang kedua, sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Sumsum tulang belakang terletak memanjang di dalam rongga tulang belakang, mulai dari ruas-ruas tulang leher sampai ruas-ruas tulang pinggang. Yang kedua, sumsum tulang belakang terbagi menjadi dua lapis, yaitu lapisan luar berwarna putih dan lapisan dalam berwarna kelabu. Lapisan luar mengandung serabut syaraf dan lapisan dalam mengandung badan syaraf. Sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi
meliputi seluruh jaringan syaraf lain dalam tubuh. Sistem ini terdiri dari syaraf kranial dan syaraf spinal yang menghubungkan otak dan medula spinalis dengan reseptor dan efektor. Masing-masing susunan saraf tepi, yaitu somatik dan otonom, memiliki fungsi yang berbeda. Berikut adalah penjelasan mengenai fungsinya dari bagian-bagian sistem saraf tepi. Sistem saraf somatik bekerja dengan mengontrol semua hal yang Anda sadari dan secara sadar memengaruhi respon tubuh, seperti menggerakkan lengan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Saraf kranial terdiri atas 12 pasang yang muncul dari berbagai bagian batang otak. Beberapa syaraf kranial tersusun dari berabut sensorik, tetapi sebagian besar tersusun dari serabut sensorik dan serabut motorik. Syaraf kranial terdiri atas beberapa syaraf. Yang pertama, syaraf olfaktorius merupakan syaraf sensorik. Syaraf ini berasal dari epitelium olfaktori mukosa nasal. Kedua, ada syaraf optik merupakan syaraf sensorik. Impuls dari batang dan kerucut retina dibawa ke badan sel akson yang membentuk syaraf optik. Yang ketiga, ada syaraf okomotorius merupakan syaraf gabungan, tetapi sebagian besar terdiri dari syaraf motorik. Yang ketiga, ada syaraf traklear adalah syaraf gabungan, tetapi sebagian besar terdiri dari syaraf motorik dan merupakan syaraf terkecil dalam syaraf kranial. Yang keempat, ada syaraf trigeminal. Syaraf kranial terbesar merupakan syaraf gabungan, tetapi sebagian besar syaraf terdiri dari syaraf sensorik. Yang kelima, ada syaraf abdusen merupakan syaraf gabungan, tetapi sebagian besar terdiri dari syaraf motorik. Yang keenam, ada syaraf fasial, yang dimana syaraf fasial merupakan gabungan syaraf gabungan. Yang ketujuh, ada syaraf vestibuloclearis, hanya terdiri dari syaraf sensorik dan memiliki 2 divisi. Selanjutnya ada syaraf glosopharyngeal merupakan syaraf gabungan neurin motorik berawal dari medula dan menginervasi otot untuk bicara dan menelan serta kelenjar safila paratoid. Syaraf vagus merupakan syaraf gabungan. Syaraf motorik berasal dari dalam medula dan menginervasi hampir semua organ toraks dan abdomen. Yang berikutnya ada syaraf aksesori merupakan spinal syaraf gabungan, tetapi sebagian besar terdiri dari serabut motorik. Yang selanjutnya juga ada syaraf hipoglosal termasuk syaraf gabungan, tetapi sebagian besar terdiri dari syaraf motorik. Syaraf spinal terdiri dari 31 pasang syaraf yang berawal dari korda melalui radix dorsal atau posterior dan ventral atau anterior. Pada bagian distal radix dorsal ganglion, 2 radix bergabung membentuk satu syaraf spinal. Semua syaraf tersebut adalah syaraf gabungan atau motorik dan sensorik, membawa informasi ke korda melalui neuron aferan dan meninggalkan korda melalui neuron eferen. Syaraf spinal diberi nama dan angka sesuai dengan regia kolumna vertebra tempat munculnya syaraf tersebut. Yang pertama ada syaraf versik, yaitu 8 pasang. Yang kedua ada syaraf toraks 12 pasang, syaraf lumbal 5 pasang, syaraf skar 5 pasang, syaraf coccygeus 1 pasang. Setelah syaraf spinal meninggalkan korda melalui foramen intervertebral, syaraf kemudian bercabang menjadi 4 divisi, yaitu cabang meningeal, ramus dorsal, cabang ventral, dan cabang visceral. Sistem syaraf otonom SSO merupakan sistem motorik eferen fisial. Sistem ini menginervasi jantung, seluruh otot polos seperti pada pembuluh darah dan visceral serta kelenjar-kelenjar. SSO tidak memiliki input volunteer. Walaupun demikian, sistem ini dikendalikan oleh pusat dalam hipotalamus, medula, dan korteks cerebral serta pusat tambahan pada formasi retikular batang otak.
Sebagian besar organ yang diinnervasi oleh SSO menerima innervasi ganda dari syaraf yang berasal dari kedua divisi simpatis dan parasimpatis pada SSO secara anatomis berbeda dan perannya antagonis. Yang pertama itu divisi simpatis atau torak kolombal memiliki satu neuron preganglionik pendek dan satu neuron postganglionik panjang. Yang kedua ada divisi parasimpatis atau kraniosakral memiliki neuron preganglionik panjang yang menjulur mendekati organ yang terinnervasi dan memiliki serabut postganglionik pendek. Yang ketiga neurotransmitter atau ketiga ada neurotransmitter SSO. Astikolin dilepas oleh serabut preganglionik simpatis dan serabut preganglionik parasimpatis yang disebut serabut cholinergic. Norepinefrin dilepas oleh serabut ganglionik simpatis yang disebut serabut adrenergic. Norepinephrine dan substansi yang berkaitan epinerik juga dilepas oleh medula adrenal. Gerak refleks pada tubuh terjadi apabila ada rangsangan atau stimuli yang diterima oleh sel saraf dan atau neuron di tubuh. Stimuli atau rangsangan tersebut akan diterima oleh reseptor saraf sebagai peran yang akan disampaikan ke neuron sensori. Lalu neuron akan memberikan informasi ke jaringan otot bahwa rasa panas tersebut harus dihindari dengan gerakan. Semua itu terjadi hanya dalam waktu kurang dari 1 detik. Neuron memiliki 3 bagian berbeda yang memungkinkan sinyal rangsangan diterima dan dirasakan oleh tubuh, yaitu yang pertama dendrit. Dendrit adalah bagian dari sel saraf yang berfungsi untuk menerima informasi rangsangan dari sensor atau sel saraf lainnya di tubuh. Yang kedua ada akson. Akson dari dendrit, informasi tersebut akan dipindahkan ke akson. Sebelum nantinya akan bergerak menuju dan keluar dari tulang belakang, yaitu sebagai tempat sistem saraf pusat dan perifer manusia. Yang ketiga ada ujung saraf. Dari sistem saraf, informasi tersebut kemudian akan menuju ke ujung saraf lalu diteruskan ke neuron lainnya, bernama interneuron atau motor neuron. Bu, sekian penjelasan saya mengenai anatomi fisiologi sistem saraf. Bila ada kesalahan kata dalam pengucapan bagian-bagiannya ataupun bahasa saya yang kurang sopan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom.